Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita nikmat iman, Islam, dan nikmat lainnya yang tidak terhingga. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada baginda Rasulullah SAW, keluarga, dan para sahabatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan kultum dengan tema akhlak karimah dalam hubungan dengan Allah dan sesama manusia serta alam semesta. Akhlak karimah ini sebagai fondasi hubungan yang harmonis. Dalam Islam, akhlak karimah ini merupakan fondasi penting dalam membangun hubungan yang harmonis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sesama manusia, dan dengan alam sekitarnya. Akhlak karimah mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, keadilan, dan juga kasih sayang. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik, hubungan yang harmonis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta, dengan sesama manusia, dan dengan alam sekitarnya. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, akhlak karimah ini mencakup nilai-nilai seperti takwa, kemudian ada juga tawadhu dan syukur. Nah, kita sebagai manusia harus selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas kita dan bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Apalagi di bulan Ramadan ini merupakan momentum yang sangat penting, yang sangat tepat untuk meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan gemblengan di bulan Ramadan ini, keimanan dan ketakwaan kita akan makin kokoh. Sudah 17 hari kita dilatih, kita ditempa dan digembleng dengan selalu tawadhu, bersyukur, dan berlomba-lomba menjalankan kebaikan di bulan Ramadan ini, baik siang maupun malam. Nah, sekarang hubungan dengan sesama manusia. Dalam hubungan dengan sesama manusia, akhlak karimah ini mencakup nilai-nilai antara lain kejujuran, kemudian ada kesabaran, dan juga ada kasih sayang. Nah, kita harus selalu berusaha untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesama itu dengan memperlakukan mereka dengan menghormati dan menghargai. Kenapa demikian? Karena hakikatnya kita itu sesama manusia adalah sama harkat martabatnya. Nah, kita juga harus selalu siap membantu sesama ketika kita dibutuhkan. Jangan pernah kita merasa lebih baik atau mungkin merasa lebih takwa daripada orang lain. Nah, jika di relung hati kita kok ada setitik saja rasa lebih daripada yang lain, maka tanpa kita sadari kita sudah terjebak dalam rasa ujub. Nah, rasa ujub ini kalau dipelihara terus-menerus, maka akan cenderung menjadikan kita sombong. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat benci kepada makhluknya yang sombong. Bahkan dikatakan, apabila dalam hatinya makhluk itu atau manusia itu ada rasa sombong sedikit saja, maka dia tidak bisa masuk surga. A'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya adalah hubungan dengan alam sekitar. Nah, dalam hubungan dengan alam sekitar, akhlak karimah ini mencakup nilai-nilai seperti kepedulian dan juga tanggung jawab. Nah, kita harus selalu berusaha untuk memelihara dan melestarikan alam atau lingkungan di sekitar kita.
Kita harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat merusak lingkungan, dan kita juga harus berkontribusi untuk mewujudkan dalam upaya-upaya konservasi. Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai bencana alam melanda hampir di seluruh negeri, baik itu banjir, tanah longsor, dan juga bencana lainnya. Tak hanya di perkotaan, banjir bahkan melanda juga di pedesaan atau di pegunungan. Yang secara logika kalau zaman dulu itu nggak mungkin di pegunungan kok banjir. Kenyataannya akhir-akhir ini, terutama di Banjarnegara bagian utara, itu terlanda banjir selain juga longsor. Ada daerah Dieng, daerah Pagentan, daerah Wanayasa dan sekitarnya itu tak luput dari adanya bencana alam banjir. Nah, kalau kita menyadari atau introspeksi, karena hakikatnya banyak bencana itu terjadi karena tidak luput dari ulah manusia, ulah kita semua. Mungkin karena adanya penebangan hutan, mungkin juga makin jarang dilakukannya reboisasi, atau mungkin juga karena pengelolaan lahan pertanian yang kurang bijaksana. Nah, mari kita bersama-sama berusaha ikut menjaga alam. Menjaga alam ini bukan semata-mata kewajiban pemerintah. Menjaga alam adalah bagian dari ajaran Islam yang menekankan keseimbangan atau mizan dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Melestarikan lingkungan bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga ibadah yang insya Allah bernilai pahala. Dalam kewajiban menjaga alam ini, Al-Quran dan Al-Hadis sudah jelas terpampang di sana. Ada Al-Baqarah ayat 205, ada Al-A'raf ayat 56, ada juga Ar-Rum ayat 41. Dan tentunya ada juga hadis yang berkaitan dengan pelestarian alam ini. Ada hadis tentang menanam pohon, kemudian juga hadis tentang tidak boros air, juga hadis tentang larangan merusak alam. Kalau berkaitan dengan menanam pohon, Rasulullah bersabda yang artinya, jika terjadi kiamat, sementara di tangan salah seorang dari kalian ada benih kurma, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat terjadi, hendaklah ia menanamnya. Hadis riwayat Ahmad. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, bahkan dalam situasi sulit. Kemudian tentang jangan berboros air, ini juga dikatakan, janganlah kalian menyia-nyiakan air sekalipun kalian berada di sungai yang mengalir. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini mengajarkan kita untuk bijak dalam menggunakan sumber daya alam. Tentunya bukan air saja sumber daya alam yang perlu kita hemat. Berkaitan dengan pelestarian alam, kita juga harus menghemat hal-hal lain, misalnya juga tentang pohon-pohon jangan ditebangi untuk kayu bakar ataupun untuk kegiatan lain yang besar-besaran, itu akan juga merusak alam. Kemudian hadis yang melarang merusak alam ini, Rasulullah bersabda, janganlah kalian menebang pohon yang berbuah. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini menunjukkan bahwa merusak lingkungan, terutama yang bermanfaat untuk makhluk lain, itu adalah tindakan yang dilarang. Kaum muslimin rahimakumullah, kesimpulannya adalah bahwa dalam akhlak karimah ini merupakan fondasi penting dalam membangun hubungan yang harmonis dengan Allah, dengan sesama maupun dengan alam sekitar. Kita harus selalu berusaha untuk menerapkan nilai-nilai akhlak karimah ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.
Akhirnya mari kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan dan mohon bimbingannya agar selalu berada di jalannya, yang itu jalan yang lurus dan benar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.